Ya, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir dari perbincangan kita di malam hari ini. Saya ingin ke Pak Sulis dulu. Pak Sulis, kalau kita pertajam, artinya segmentasi ini mungkin lebih spesifik ke... Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Sulis. Kalau orang belajar di UNSA atau mahasiswa belajar di UNSA, basically dia berasal dari daerah pinggiran. Lebih detail lagi, dia ada usaha di daerahnya. Nah, sebetulnya peran dari perguruan tinggi sendiri untuk memberikan, apa istilahnya, job hunting untuk kita... Jangan semuanya ikut-ikutan ngelamar CPNS. Jangan semuanya ikut-ikutan jadi birokrat. Jangan semuanya ikut-ikutan melamar ke perusahaan X. Tapi lihatlah, kamu punya bekal apa? Nah, ini seperti apa, Pak? Jadi setelah proses pembelajaran yang disebut dengan penguatan sumber daya itu, ada langkah-langkah yang penting, yaitu namanya job hunting. Itu untuk assessment, self-assessment. Sebenarnya saya itu mempunyai orientasi kemana, misalnya. Kalau dia punya usaha di rumah, ya mari kita fasilitasi, kita asistensi yang namanya business plan, misalnya gitu ya. Kalau mereka itu nggak punya apa-apa, dia harus bekerja, ya kita asistensi bagaimana dia bisa mampu melamar dengan baik, misalnya. Gitu. Nah, inilah yang harus kita kuati di sini sebenarnya. Kata kuncinya adalah customisasi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan orientasi dari mahasiswa setelah kita ada namanya assessment tadi. Nah, kuncinya assessment adalah bagaimana mengembalikan potensi mereka kepada asalnya. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang... Tapi kadang-kadang justru kebalikannya, Pak Sulis. Jadi artinya kalau saya ini jadi petani, saya ya nggak mau dong balik lagi ke sana. Nah, ini kesadaran begini, Ibu Luki, bahwa harta itu jangan sampai ditinggal. Kalau dia punya sawah, punya ladang, itulah kehidupan dia sebenarnya. Pengen ke Jakarta, Pak. Kadang-kadang kalau anak muda sekarang pokoknya mesti ini tampil beda. Mesti jadi ini kalau misalnya anak muda itu mengindahkan desa, nanti siapa yang akan menggarap ini? Tinggal tua-tua saja. Jadi kesadarannya adalah bagaimana harta itu jangan ditinggalkan. Pak Joko boleh kasih komentar ini, kita lanjutkan pembicaraan ini. Begini Bu, jadi kalau Pak Lis mengatakan Jakarta belum ingin ke Jakarta, ini kita mencoba untuk membuka wawasan mereka bahwa selama ini kerjasama kita dengan tidak mesti dengan perusahaan-perusahaan yang besar di kota-kota besar. Kita mungkin kerjasama kita dengan UKM. Oh ternyata UKM itu bisa hidup ya. Oh nanti kalau kita kembangkan bisa punya potensi yang lebih. Kalau boleh disimpulkan mungkin membangun daerah gitu ya Pak. Nah jadi mungkin UNSA juga ikut serta membangun mahasiswa ini untuk kembali ke daerah gitu ya. Saya kira begini, masyarakat harus kita bekali dengan bagaimana dia mampu memberdayakan masyarakat. Empowering ini sangat perlu bahwa masyarakat kita itu kalau sudah terpuruk itu bisa sampai ya kacau balau. Oleh karena itu perlu mahasiswa yang mampu untuk membangkitkan, memberdayakan masyarakat di sana. Oleh karena itu ya ini satu hal sebenarnya Universitas Surakarta, SDI Asmi dan Akparta. Ini kita punya keluarga baru lagi yang nanti mungkin juga akan memberikan kontribusi kepada rakyat, yaitu Amindo. Beberapa waktu yang lalu Prof. Brojo ketika di Dialektika sempat mengatakan bahwa beliau akan meluncing. Boleh dapat bocorannya sedikit sebelum kita akhiri perbincangan ini? Selama yang jelas sampai saat ini kita Amindo sudah siap untuk menerima mahasiswa baru. Akademi Manajemen Indonesia dengan program studi manajemen keuangan dan manajemen perusahaan. Yang lain menyusul kemudian? Pasti akan lewat nanti. Dan ini pasti juga kembali lagi untuk masyarakat ya. Sebelum kita akhiri Bu Desti, barangkali mungkin ada informasi sedikit mengenai Akparta sebelum nanti Pak Joko closing statement. Ya, gini. Untuk membekali mahasiswa tadi Bu, jadi Akparta, UNSA dan Setia Asmi itu sudah punya program sendiri. Kalau di Akparta itu biasanya mereka sudah output keluar itu mereka sudah bisa bekerja sendiri Bu. Membekali diri, kemudian mungkin bisa memberdayakan masyarakat. Kalau memang minatnya ke sana ya, nggak akan kemana. Pak Joko, closing statement untuk perbincangan kita di malam hari ini. Mungkin begini, kami di kampus Pembekawan UNSA, SDI Asmi, Akparta dan Amindo ini adalah bagian dari anak bangsa. Sehingga kami juga karena profesi kami di bidang pendidikan, maka mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi satu kewajiban kita. Oleh karena itu
kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Masyarakat. Oke, Mas Sulis mau nambahkan? Ya, sedikit aja. Jadi kita sudah hampir 30 tahun jadi tenaga pendidik ini, artinya memang makom kita itu ya jadi penggiat bidang pendidikan. Oke. Ya, artinya harus kita maknai bahwa ini adalah jalan hidup dan kita bersama-sama dengan rakyat melewati yang namanya jalur pendidikan ini. Tapi ini suatu perjuangan bersama-sama untuk mencerdaskan bangsa. Meskipun dalam satu titik kecil yang namanya kampus Bumi Pengawan. Oke, spiritnya luar biasa ya Pak Sulis. Ya, baik sekali Bu Desti, terima kasih sudah hadir Pak Sulis. Ya, kita lanjutkan lagi nanti ya, di bulan-bulan depan amin, bagaimana amin. lebih fokus ya Siap, untuk Pak Joko. Siap. Bulan depan topiknya lebih luar biasa lagi. Ya. Ya, baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dialektika. Saya yakin perbincangan malam hari ini pasti bermanfaat untuk Anda. Saya Duki Handoko, selamat malam, TATV masa kini dan tetap berbudaya. Oh yes.